Yesus, Tuhan Yesus, hari ini hari ini saya dibenarkan, saya dibenarkan, diselamatkan. diselamatkan. Amin. Amin. Air biasa ini diberkati menjadi air baptisan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan, hidupku diangkat, dosaku dibasuh oleh anugerah-Mu. Terima kasihku tak pernah cukup untuk kebaikan-Mu. Ajak Yesus Tuhanku untuk kebaikan-Mu. Ajak Yesus Tuhanku. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Doa dan harapan saya saudara selalu ditolong, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya lanjut pada pembahasan firman Tuhan kali ini, saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe ya. Jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video di YouTube. Terima kasih saudara. Nah, seperti pada judul, saudara melihat ya bahwa inilah baptisan yang benar menurut karismatik atau menurut saya sebagai seorang karismatik ya. Di sana ada Pastor Andi Simon membaptiskan beberapa orang. Ada 4 orang ditenggelamkan ya. Nah, berbicara masalah baptisan ini tidak akan pernah kelar-kelar juga di antara kekristenan itu sendiri saudara. Kenapa? Karena beda-beda pandangan. Tapi kalau kita kembali ke bahasa aslinya, baptisan itu artinya baptiso, ditenggelamkan, dicelupkan saudara ya. Itu bahasa aslinya. Tetapi kan orang bisa punya cara sendiri, punya tafsiran sendiri untuk melakukan baptisan itu ya. Seperti di kalangan Protestan dan karismatik ya, atau Injili dan karismatik, itu terjadi perbedaan. Lalu apakah dengan perbedaan ini lalu saya mengatakan kepada Protestan sesat, tidak benar dan lain-lain? Saya tidak bisa dan tidak berani mengatakan itu karena saya sendiri adalah dari Protestan. Dan nanti setelah saya masuk di karismatik, baru saya merasa abdol setelah melakukan baptisan selam. Itu saya ya saudara ya. Dan saya tidak bisa memaksa Anda. Itu pilihan Anda, apakah mau dipercik, apakah mau ditenggelamkan. Tapi di dalam karismatik, yang benar itu adalah, kalau saya bilang mendekati ya, itu adalah ditenggelamkan. Lalu saya tidak mengatakan bahwa yang lain tidak benar ya. Nah, kita lihat di dalam Roma pasal 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Itu surat Rasul Paulus ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam kehidupan, dalam hidup yang baru. Nah, jadi saudara, ayat ini yang sering digunakan oleh karismatik pada saat membaptiskan. Artinya, baptisan selam itu adalah satu tanda atau kita memproklamirkan kepada dunia bahwa kita sekarang hidup dalam kehidupan yang baru. Tandanya seperti apa? Ketika kita dibaptis, dicelupkan, seperti apa yang dianggap oleh karismatik pada saat kita dicelupkan, ya, berarti dosa kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Karena kita tidak mungkin masuk di dalam tanah kemudian bangkit lagi. Maka simbol baptisan itulah merupakan tanda kita percaya kepada Yesus, kita sepakat atau kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Kristus dengan tindakan baptisan itulah. Maka sejak itu dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, saudara, ya, dari dosa keturunan itu, pada saat kita dibaptis, ditenggelamkan.
Maka Alkitab mengatakan bahwa kita mati bersama Kristus, artinya dosa kita dikuburkan. Itu adalah tandanya, itu kita sedang melakukan pernyataan kepada dunia bahwa saya hidup baru. Dan pada saat kita keluar dari air, maka kita menjadi orang yang dibenarkan dan hidup dalam kehidupan yang baru. Itu adalah ajaran daripada karismatik dan kepercayaan karismatik, tentang dogma karismatik. Nah, saudara, tentunya ini tidak akan bisa membuat Protestan, Injili, Reformed sepaham dengan ini. Masing-masing juga punya dogma sendiri. Nah, tetapi mereka pun harus menyadari bahwa yang karismatik lakukan ini adalah pandangan atau cara daripada karismatik untuk melakukan firman Tuhan. Dan saya sebagai karismatik juga tidak akan mengatakan kepada mereka bahwa itu salah. Ya, karena di dalam Markus dikatakan seperti ini, saudara. Markus 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Maksudnya apa? Di sana hanya tertulis siapa yang percaya dan dibaptis. Di dalam Roma ini, Paulus berbicara tentang makna baptisan itu. Ya, metode bisa berbeda. Metode, cara bisa berbeda. Tapi kalau Anda rasa bahwa maknanya sudah Anda terima, dan itu sudah abdol menurut Anda, silahkan. Kalau saya merasa bahwa ketika saya dibaptis selam, saya sedang menguburkan dosa lama saya yang saya warisi. Dan setelah keluar dari air, maka saya hidup dalam kehidupan yang baru. Sama dengan pernikahan, saudara. Ketika kita diberkati oleh seorang hamba Tuhan, maka kita resmi sebagai pasangan suami istri. Apakah ada tanda-tandanya, sesuatu yang supranatural, adikodrati pada saat kita ada di pernikahan, lalu kita sudah resmi menjadi suami istri? Tidak perlu ada tanda-tanda adikodrati di sana. Tetapi setelah ada penumpangan tangan, maka kita resmi. Ada suatu pemberkatan, ibadah yang sakral. Di situ menandakan bahwa kita resmi sebagai suami istri. Sama halnya ketika kita dibaptis. Setelah saya dibaptis selam, lalu saya kemudian merasa bahwa saya telah menguburkan dosa lama saya, kemudian saya hidup dalam kehidupan yang baru. Dan itu abdol, sah menurut saya. Anda bisa beranggapan dengan pandangan Anda sendiri tentang keimanan Anda sendiri, menafsirkan firman Tuhan sendiri, silahkan. Tetapi Anda tidak boleh mengatakan kepada saya bahwa yang Anda lakukan adalah sesat. Nggak bisa. Karena masing-masing punya cara yang berbeda. Ya. Di Indonesia dengan di luar negeri berbeda, saudara. Ketika kita melihat orang luar negeri atau orang barat beribadah, ketika misalnya ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan firman, lalu mereka respon, itu mereka merasa bahwa itu benar dan memberikan tanggapan kepada hamba Tuhan itu. Mereka sampai berdiri tepuk tangan dan ekstrim benar-benar. Kalau itu ada di Indonesia, ya, misalnya ada orang barat masuk di Indonesia dan kemudian respon seperti itu, kita orang Indonesia akan lihat-lihat, kok ini orang aneh. Tetapi itu adalah kebiasaan orang barat. Itu adalah metode orang barat dalam merespon kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan kepada mereka, sesat cara ibadah mereka. Tidak bisa. Karena yang paling penting di sini adalah makna, esensi, tujuan kita. Bagaimana mengasihi, memuliakan Tuhan. Anda bisa melakukan pola-pola dengan yang berbeda, tetapi tujuan kita sama. Kita sama iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentunya ada hal-hal yang sangat urgent sebagai keimanan kita kepada Kristus. Misalnya, ya, yang sangat kebenaran mutlak. Misalnya, bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Ini iman Kristen. Tidak bisa diganggu-gugat. Lalu kalau misalnya ada yang menyampaikan bahwa saya berpaling, meninggalkan Kristus, saya bisa diselamatkan, misalnya saya orang Kristen, ya itu sudah salah. Ada bagian Alkitab dikatakan bahwa jangan menghujat Roh Kudus. Ini pun akan mengundang, merespon banyak tafsiran dari para denominasi dan dari berbagai akademis teologi, saudara, ya. Tetapi termasuk juga misalnya Tritunggal. Jadi akan menjadi perdebatan dan tidak akan pernah kelar. Tetapi intinya, saudara, Anda bisa melakukan cara-cara menurut denominasi, organisasi Anda benar, tetapi jangan pernah menyesat-nyesatkan orang lain. Kita sama-sama menuju kepada satu tujuan, dan masing-masing orang
beranggapan bahwa saya lebih suka, lebih nyaman di tempat ini ketimbang di sini. Itu pilihan. Jangan ada paksaan. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita semua, saudara, membuat kita menjadi orang Kristen yang saling menghargai satu dengan yang lain. Kita berdoa. Bapa, berkati firman-Mu untuk kami semua menjadi rema, bagaimana kami harus merespon sebagai orang yang percaya. Kami harus dibaptis, Tuhan, untuk pengampunan dosa kami, di mana kami dikuburkan bersama-sama. Simbol bahwa kami telah dikuburkan bersama Kristus dan kami hidup dalam kehidupan yang baru. Kami memproklamirkan kepada dunia bahwa kami telah diselamatkan dengan respon dan tindakan kami. Kami sepakat dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin. Amin.